Halo semuanya. Nah, kita akan ketemu lagi di pelajaran kita tentang pola desain perangkat lunak. Hari ini kita belajar tentang data access object pattern atau suka disingkat sebagai DAO pattern. Nah, seperti apa DAO pattern? Kita lihat ya. Oke, nah data access object pattern itu digunakan untuk memisahkan operasi atau API pengaksesan data low level ya dari service bisnis high level gitu. Jadi di sini ada pengaksesan data di low level gitu ya. Kemudian ada bisnis service di high level. Nah, ini dipisahkan supaya apa? Supaya fleksibel gitu ya. Ketika service bisnis berubah, dia tidak terlalu berpengaruh ke pengaksesan data di low level. Demikian juga pengaksesan data di low level tidak mempengaruhi service bisnis, seperti itu. Jadi, mereka akan dihubungkan dengan menggunakan DAO pattern ini. Gitu. Nah, elemen dari data access object pattern ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada DAO interface-nya. Nah, ini bagian interface-nya. Di sini, di dalam interface ini akan mendefinisikan operasi-operasi standar yang bisa dilakukan di situ ya. Kemudian ada kelas real-nya. Kelas real DAO ini merupakan implementasi dari interface yang di atas tadi ya. Ini mengimplementasikan dan di sini akan bertugas untuk mengambil data dari data source. Data source-nya yaitu sumber data ya, bisa berasal dari database, dari file XML atau penyimpanan data lainnya gitu ya. Nah, jadi fungsi-fungsi yang didefinisikan di sini ya, operasi standar yang didefinisikan di DAO interface akan diimplementasikan di real DAO di sini, gitu ya. Nah, kemudian DAO ini juga kita memiliki yang disebut object model atau object value untuk menyimpan nilai-nilai dari objek ya. Ini berupa kelas pojok ya. Nah, tahu pojok kan? Plain old Java object. Jadi objek Java yang biasa seperti teman-teman dulu dari awal banget belajar Java gitu ya. Kelas Java yang biasa tanpa embel-embel yang macam-macam gitu. Nah, di sini di dalam kelas pojok ini akan berisi metode-metode get dan set ya. Jadi untuk mengambil data dari atribut atau mengembali mengubah data yang ada di atributnya gitu ya. Dan kalau di konteks bisnis proses, kelas pojok ini adalah entitas gitu ya. Entitas-entitas yang terlibat dalam satu proses bisnis. Oke, nah secara diagram kelasnya seperti ini. Jadi di sini kita ceritanya punya di sini sisi klien ya. Ini adalah DAO pattern demo ini adalah program main kita. Dia akan memanfaatkan DAO pattern ini. Nah, bagian yang di atas ini adalah student DAO, ini adalah interface yang kita tadi sebutkan. Ini bagian interface-nya. Di interface ini hanya mendefinisikan fungsi-fungsi pengaksesan data apa yang dia sediakan gitu ya di sini. Nah, ini karena interface otomatis ini semuanya abstrak kelas ya, jadi definisinya saja. Implementasinya ada di turunannya di sini ya, diimplement oleh student DAO IMPL. Nah, namanya juga IMPL ya, implementasinya di sini gitu. Jadi metode-metode di atas akan diimplementasikan di sini, gitu ya. Ini adalah konstruktornya student DAO IMPL. Kemudian, nah ini adalah implementasinya get all student untuk ngambil semua data student, hasilnya bisa berupa lebih dari satu data ya ditampung dalam list makanya. Update student untuk mengubah data student, delete student menghapus data student, add student untuk menambahkan data student, dan kita data-data student akan disimpan di sini secara di memori di dalam bentuk list gitu ya.
bentuk list dari objek-objek student. Nah, kemudian entitasnya yang diolah di sini adalah ini ya. Jadi ini adalah kelas untuk memegang sebuah data student. Student itu di sini misalnya punya nama dan punya roll number. Roll number ini mudahnya kalau di kita biasa NRP gitu ya. Nomor induknya student gitu. Nah, di sini biasa ada konstruktor dan ada get setnya ya. Untuk name ada get setnya. Kemudian untuk roll number ada get setnya juga. Nah, cukup sederhana kan? Jadi intinya di sini ada antara ini, student DAO dan student DAO IMPL. Nah, contohnya untuk data akses objek pattern ini kita akan coba implementasi ya. Seperti di diagram kelas tadi, kita punya kelas student sebagai objek model atau value, student DAO sebagai interface-nya, student DAO IMPL adalah kelas realnya tadi, kemudian ini adalah demonya. Ini merujuk ke diagram kelas yang tadi ya penjelasannya. Nah, kita coba, misalnya ini kelas student kita, ini pojok ya, tidak aneh buat teman-teman. Plain old Java object. Nah, jadi ini kelas student, punya nama, dan roll number. Nah, biasa konstruktor, get, dan set ya. Oke, nah kita lanjut. Ini adalah bagian interface-nya. Ini interface, student DAO gitu ya. Dia menggunakan list. Oke, nah di sini kalau metode get all students hasilnya bisa berupa list dari student gitu ya. Nah, kalau get student ini untuk ngambil satu data student ya berdasarkan NRP-nya. Saya mau ngambil NRP sekian gitu, dapat objek student-nya. Kemudian untuk update yang harus kita kirim adalah objek student gitu, tapi dengan data yang sudah kita ubah gitu ya. Di let student juga sama. Student yang akan kita hapus, kita kirim datanya. Di sini acuannya nanti adalah roll number-nya atau NRP-nya. Di metodenya seperti itu ya. Nah, sekarang ini adalah implementasinya. Gitu ya. Student DAO IMPL, ini implementasinya. Implement dari student DAO. Nah, di sini akan kita simpan data-data student-nya di dalam list students ini ya. Nah, lihat belakangnya ada S-nya. Menunjukkan jamak gitu ya. Ini adalah data-datanya kita simpan di sana. Nah, di sini biasanya kan data akses objek ini misalnya mengakses data dari database misalnya. Nah, dalam keperluan kita ini, kita akan fokus di desain pattern-nya. Karena kalau kita langsung akses database, programnya akan semakin panjang gitu ya. Dan mungkin lebih susah dipahami. Nah, di sini kita akan buat di dalam konstruktor, kita langsung dibuatkan data dummy gitu ya. Jadi seolah-olah ini data yang kita baca dari database gitu. Kita bisa peroleh data ini. Jadi ini menggantikan sisi database-nya yaitu disimpan di objek students ya. Di objek students ini kita punya array list dari student. Kita buatkan yaitu student yang NRP 0 adalah Robert, NRP 1 adalah John gitu. Kita masukkan keduanya ke dalam students ini. Oke. Nah, jadi kita udah punya dua data student ya, ceritanya seperti itu. Nah, untuk di let student, dia harus kirimkan objek student. Nah, tapi dari objek student itu acuannya bukan namanya, tapi acuannya adalah NRP-nya gitu ya. Jadi ambil NRP-nya, panggil metode remove-nya, seperti itu. Remove ini remove udah metode standar ya dari dalam list gitu. Jadi dari list student itu yang student yang roll number-nya ini NRP-nya sekian akan di remove, akan dihilangkan gitu ya. Nah, di sini kita kasih keterangan aja ya supaya menjelaskan bahwa student dengan roll number tersebut sudah dihapus dari database. Nah, metode berikutnya adalah untuk mengambil semua student ya, get all students, mengambil semua data student. Di sini kita tinggal mereturn data kita seluruhnya kan ada di sini ya, ada di listnya student. Tinggal di return aja. Kemudian kita punya get students. Nah, dia jadi mau ngambil
student dengan NRP tertentu gitu. Jadi kirim NRP-nya, kemudian berdasarkan NRP-nya diambil ya get ini fungsi standar di list, maka kita akan mereturn student dengan NRP tertentu di sini. Jadi datanya satu data student ya yang di return. Kemudian untuk update student, ini juga dikirim data objek student. Nah, dari objek student ini kita ambil dulu NRP-nya berapa. Nah, kemudian student yang dengan NRP sekian itu diambil di get. Nah, setelah terambil data dengan student NRP tertentu ini, kemudian kita ubah namanya. Set name di sini ya. Nah, set name namanya diubah dengan nama yang diambil dari objek yang tadi dikirim. Ini ya, objek student ini namanya kita ambil di sini. Kalau untuk pencarian, tadi kita ambil di sini ya, roll number-nya. NRP-nya kita ambil untuk mencari, namanya kita ubah gitu dengan nama yang baru di sini. Nah, jadi kemudian kita tampilkan pesan ya, student dengan NRP tertentu, gitu. Nah, sudah diupdate katanya di dalam database, gitu ya. Jadi sudah diubah namanya. Oke, nah ini adalah program utama kita, yaitu DAO Pattern Demo. Bagian demo kita, ceritanya di sini kita punya objek dari student DAO ya. Student DAO ini objek, tipenya adalah interface di atasnya, yaitu student DAO. Tapi dibikin objeknya adalah student DAO IMPL di sini ya. Objek yang merupakan implementasinya. Seperti itu. Nah, ini kan nama di depan dengan konstruktor yang dipanggil berbeda ya. Nah, berarti ini menggunakan polymorphism ya. Nah, kemudian kita print dulu semua data student gitu ya. Student ini yang tanpa S adalah ngambil satu data. Nah, dari student DAO get all students. Maka dapatlah semua data student yang ada di database ceritanya gitu ya. Kemudian di looping, maka ditampilkan roll number-nya, kemudian ditampilkan namanya. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba melakukan update misalnya. Oh iya. Kita lihat dulu aja outputnya yang ini ya. Jadi semua data kita adalah, nah dua baris ini ya. Yang pertama, jadi kita punya NRP 0 itu namanya Robert, kemudian NRP 1 namanya John, gitu ya. Nah, kemudian di kode ini kita akan coba update. Nah, kita buat sebuah data, di sini ngambil ya data student, dari student DAO, get all student, berarti dapat semua data student berupa list kan. Kemudian kita ambil data yang pertama, ya, get di indeks 0 gitu ya. Jadi dari list ambil yang data yang berada di indeks 0, yaitu data pertama, kita simpan di sini di dalam objek student ini. Nah, objek student ini kemudian namanya kita ganti dengan Michael namanya, gitu. Kemudian setelah kita set di sini namanya di dalam objek, objek tersebut kita kirimkan dengan update student supaya namanya diganti menjadi Michael ini, gitu ya. Nah, sesudah itu dia coba diambil lagi data yang tadi ya dari student DAO. Kita ambil get student yang ke 0 index yang tadi. Kemudian kita tampilkan lagi NRP-nya dan namanya. Nah, kita cek apakah benar namanya sudah berubah gitu ya. Kita lihat di output-nya. Nah, ini ya, tadi namanya yang NRP 0 Robert, NRP 1 to John. Kemudian kita melakukan update, ada keterangan ini. Student dengan RP 0 sudah diupdate katanya di dalam database. Kita tampilkan lagi datanya, oh ternyata benar. NRP 0, tadi namanya adalah Robert di sini. Sekarang namanya udah berubah jadi Michael. Itu nama baru yang kita kasih. Oke. Nah, ini adalah program yang sama dalam bahasa C# ya. Jadi ini kita punya kelas student-nya sebagai kelas dasarnya atau entitasnya ya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah interface-nya, interface student DAO-nya. Kita punya metode-metode
ambil semua data, ngambil satu data student, mengupdate data student, menghapus data student. Gitu. Untuk implementasinya, nah, student DAO MPL itu implementasi dari student DAO. Keseluruhan data kita simpan dalam list students. Nah, di sini di konstruktor seperti tadi kita siapkan ya, ini adalah data-datanya supaya kita nggak repot, berarti kita dianggap di sini udah punya data, 2 buah data di dalam students gitu ya. Kita tidak akan akses database secara langsung. Nah, tapi teman-teman nanti bisa modif ya. Bagian ini kan tinggal dihilangkan, nanti connect ke database terus ambil data misalnya gitu. Nah, di sini metode yang pertama adalah delete student dengan dikirim objek student gitu ya. Nah, jadi dari listnya objek student yang diketemukan ini akan di-remove, dihapus. Kemudian ditampilkan di sini NRP student yang dihapus itu ya. Yang berikutnya adalah method get all student. Ini tinggal nge-return karena semua data ada di dalam array list students ini ya. Dalam list students ini jadi tinggal di-return aja. Nah, kemudian untuk ngambil sebuah student dengan NRP tertentu, nah di sini akan contohnya di looping ya. Nah, S itu nge-looping dari data-data di dalam students. Nah, kemudian kalau roll number yang tadi dicari di sini sesuai dengan roll number si student tersebut, nah berarti data student tersebut di return, dikembaliin ya, berarti ketemu student dengan NRP tersebut. Kalau nggak ketemu, kita nge-return objek null aja. Oke, kemudian untuk update student, ini juga dikirim datanya, input parameternya, objek student. Dari objek student itu kita ambil NRP-nya, kita simpan di objek S ini, kemudian di objek S ini namanya kita ubah gitu ya. Namanya kita ubah, yang nama asalnya diganti dengan nama yang dikirim dari objek student ini. Kemudian kita tampilkan. Jadi student dengan NRP tertentu sudah diupdate di database ceritanya gitu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa update student ini sudah dijalankan gitu ya. Nah, ini adalah program utamanya. Kita mempunyai objek student DAO, yaitu dari objeknya student DAO IMPL. Kemudian di sini ditampilkan dulu ya, keseluruhan data akan ditampilkan di layar. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya, dua baris ini menampilkan NRP 0 Robert, NRP 1 adalah John. Nah, kemudian kita coba update ya. Student 1 adalah dari student DAO, ambil semua student, ambil data pertama gitu ya. Dengan first ambil data pertama, maka kita punya data student 1. Nah, dari data pertama ini yang tadinya namanya John, kita set menjadi Michael. Kemudian, ini masih dalam objeknya aja kan, di setnya ya. Nah, data dari objek tersebut yang namanya udah jadi Michael, menggantikan John, itu kemudian kita panggil metode update-nya ke student DAO, sehingga data di database berubah gitu. Nah, di sini coba lagi ambil, kita sengaja ambilnya pakai objek yang lain ya, takutnya yang ini kan tadi udah dipakai ya di sana. Nah, kita ambil pakai data yang lain, objek yang lain student 2, ambil data yang di indeks 0, yaitu data pertama ya dari student DAO. Kemudian ditampilkan NRP-nya dan namanya. Kita cek apakah namanya sudah berubah atau belum gitu ya. Apakah sudah berubah menjadi Michael atau masih John? Robert tadi yang pertama ya. Oke. Nah, jadi kelihatan di sini NRP 0 namanya Robert asalnya. Sekarang di sini NRP 0 namanya sudah berubah menjadi Michael. Nah, itu adalah data akses objek kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Terima kasih semuanya.